kitab Syarhul Waraqat dalam ilmu usul fikih karya Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita di hari ini alhamdulillah telah selesai dari pembahasan dalalatul alfaz, kandungan lafaz. Maka penulis melanjutkan dengan al-fa'al, perbuatan ya dari perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala musannif Al-Imam Haramain Al-Juwaini rahimahullah ta'ala al-fa'alu filu sabis syariati lahilu imma ayyakun ala wajil kurbati wa ta'ati au ghairi salika wa in kana ala wajil kurbati wa ta'ati wa nadal dalilu al-istisasi ihmalu al-istisasi wa lam yadulla ihtasu bihi lianna Allah ta'ala qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa yamalu alal wujubi inda badi ashabina wa min ashabina man qala yuhmalu ala nadabi wa minhum man qala yatawakkafu bih wa in kana ala gari wajil qurbati wat taati wa yuhmalu ala ibahati. Baik. Kata beliau al-af'al terkait dengan perbuatan. Kata Imam Al-Juwaini rahimahullah ta'ala al-af'al fi'lu sahibis syariah, perbuatan pemilik syariat. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau yang menyampaikan, berarti beliau yang mensyariatkan dalam hal sebagai penyampai. La yakhlu, tidak lepas, tidak kosong. Imma ayyakuna ala wajhil kurbati wa ta'ah. Kadang dia lakukan itu karena belum mendekatkan diri kepada Allah dan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal tersebut. Au ghairi dzalik, atau selain itu. Bukan karena mendekatkan diri kepada Allah dengannya atau mentaati Allah dengannya, tapi belum lakukan sebagai manusia biasa, misalnya makan, minum. Paham ini? Iya, sebagai manusia biasa. Maka perbuatan Nabi SAW kata beliau fa'in dallat dalilu alal ikhtisas bih, kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhmal alal ikhtisas, maka dibawa di atas pengkhususan. Tidak boleh yang lainnya melakukan. Tidak boleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ini Masya Allah. Ambaldi, nanti ada contohnya di bawah. Nabi berbuat sesuatu, tapi ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus Nabi. Maka tidak boleh kita contohi. Tidak boleh kita contohi beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa illam yadul, kalau tidak ada dalil yang menunjukkan atas kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hal tersebut, la yaqtassu bih, maka itu tidak khusus bagi beliau. Kita juga berlaku. Kita juga berlaku. Sunnah bagi kita untuk mengikuti Nabi dalam hal itu. Kenapa bisa? Li'anna Allah Ta'ala qala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah suri teladan yang baik. Artinya
apa yang Nabi lakukan itu adalah contoh untuk kita ikuti. Paham ini? Itu umum. Kecuali ada dalil khusus. Baru kita khususkan. Oh, ini hanya berlaku untuk Nabi, tidak untuk selain Nabi. Dipahami ini? Jelas ya? Pembahasan. Iya. Kemudian beliau katakan, fayuhmal 'alal wujub inda ba'di ashabina. Kemudian mereka berselisih. Perbuatan Nabi itu hukumnya wajib diikuti atau sunnah? Diikuti. Sebagian dari teman kami, maksudnya dalam mazhab Syafi'iyah, dibawa ke wajib. Dibawa ke wajib. Wa min ashabina, tapi di antara juga teman kami, yaitu semadhab Syafi'iyah, man qala, ada yang mengatakan yuhmal 'alan nadab, dibawa ke sunnah. Kalau ada perbuatan Nabi kita Muhammad SAW, maka itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Maka itu hukumnya adalah sunnah. Ini Masya Allah. Ini yang beliau sebutkan. Dari pendapat. Wa minhum man qala yutawaqqafu fi. Masya Allah. Di antara juga mereka, yaitu Syafi'iyah. Ada yang berkata, didiami padanya. Jangan katakan wajib, jangan katakan sunnah. Pokoknya disyariatkan untuk diikuti. Jangan bilang sunnah, jangan bilang apa? Wajib. Itu yang dia katakan. Itu yang dia katakan. Fa in kana ala ghairi wajhil qurbah wa ta'ah, kalau itu dilakukan bukan karena mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena taat kepada Allah, fayuhmal 'alal ibaha, maka dibawa ke perkara yang mubah. Jadi ketika Nabi melakukan sesuatu bukan karena ibadah, maka mubah kita ikuti. Misalnya Nabi SAW pakai imamah bukan karena beribadah dengan imamah itu, maka mubah kita pakai imamah. Paham ini kan? Nabi SAW pernah pakai cincin, mubah kita pakai cincin. Jelas pembahasan ini? Iya. Fi haqqihi wa haqqina, pada hak beliau dan hak kita. Jelas ini pembahasan? Ini rincian bagus terkait dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala sarihu Abdullah bin Salih Al-Fawsan Hafizahu Ta'ala apalu Rasuli sallallahu alaihi wasallam min akasamil sunnati lianna sunnata hiya qalhu sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa takriruhu wa qad sakara hunal af'ala summa ikraru wa mal aqwalu fasarha fima ba'da fi babi al-bari wa kana ula bil musanafi ayat jamaah fi babi mustaqilin kama hiya tariqatu kasirin min usuliyin wa qad uniyal usuliyun bil af'ali afradu fiha musanafatin mustaqilatan lianha min adilatil ahkamis syariati wal hilafa fi salik. Terus Qaluhu filu sahibis syariati ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qaluhu la yahlu imma yakun ala wajhil qurbati wa ta'ati. Ay inal fa'ala laha halatani. Terus Al-ula ayakuna filuha ala wajhil qurba wa ta'ati. As-sani ala yakuna ala wajhil qurba wa ta'ati. baik, sampai situ. Kata beliau af'alur Rasul, perbuatan Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min aqsamis sunnah. Itu termasuk dari sunnah. Iya, karena sunnah itu ada fi'liyah, qauliyah, takririyah. Apa maksudnya? Maksudnya dalil berupa sunnah, berupa hadis itu 3. Bisa qauliyah, maksud ucapan Nabi. Bisa fi'liyah, perbuatan Nabi. Bisa apa?
takririyah yang Nabi benarkan. Yang Nabi apa? Benarkan. Nah, ini fi'il, maka termasuk dari sunnah. Lianna sunnata hiya qauluhu wa fi'luhu wa takriruh. Karena sunnah itu adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan pembenaran Nabi. Wa qad dzakara hunal af'ala tsummal iqrara. Kemudian beliau telah sebutkan di sini perbuatan, kemudian nanti al-iqrar, penetapan. Wa ammal aqwal fadzakaruha fi ma ba'd fi babil ikhbar fi babil akhbar. Adapun kalau perucapan, maka penulis akan menyebutkannya setelahnya di bab al-akhbar. Jadi terpisah ya pembahasannya. Wa kana al-aula bil musannif, dan adalah yang sepantasnya bagi penulis, yang utamanya bagi beliau, ayya jama'aha fi babin mustaqil. Seharusnya beliau satukan dalam satu bab. Ini semuanya. Al-qaul wal fi'il wa takrir. Seharusnya disatukan dalam satu bab supaya bagus. Tapi ini belum bahas terpisah. Kama huwa tariqatu katsirin minal usuliyin. Sebagaimana ini cara kebanyakan dari ahli usul. Mereka satukan qaulun nabi, fi'ilun nabi, wa takrirun nabi. Wa qad uniyal usuliyun bil af'al. Para ahli usul telah mengarahkan perhatiannya terhadap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa afradu fiha musannafat mustaqillah. Bahkan mereka menyendirikan padanya karangan-karangan yang tersendiri. Li'annaha min adillatil ahkamis syar'iyyah. Karena dia termasuk dalil syar'i. Itu perbuatan Nabi, itu termasuk dalil syar'i. Jangan antum anggap itu adalah hal yang tidak terlalu penting ditahu. Karena ketika kita mengatakan ini disyariatkan, di antara dalilnya adalah karena Nabi lakukan. Karena Nabi lakukan. Iya. Wala khilafa fi dzalik. Tidak ada perselisihan dalam hal tersebut. Wa qauluhu, dan perkataannya fi'lu sahibi syariah ay an-nabi. Perbuatan pemilik syariat maksudnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qauluhu, dan perkataannya la yaqulu imma yakuna ala wajhil qurba wa ta'a ila akhiri ay innal af'al laha halatan. Itu perbuatan Nabi itu memiliki dua keadaan. Al-ula, yang pertama, ay yakuna fa'alaha, yaitu Nabi melakukannya ala wajhil qurbati wa ta'ah, karena itu mendekatkan diri kepada Allah dan ketaatan. Asani, yang kedua, alla yakuna ala wajhil qurbati wa ta'ah. Nabi lakukan tapi bukan karena mau mendekatkan diri kepada Allah atau karena mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana ala wajhil qurba wat taati wala yahlu minal halaini. Al-ula ayadulla dalilun al-ihtisasi bihi. As-sani ala yadulla dalilun al-ihtisasi bihi. Qauluhu pendal dalilu al-ihtisasi ihmalu al-ihtisasi. Ay ihkamu bil khususiyati liwujudid dalili. Walaysa lihadin ayyafala bisla ayyaf'alahu mislahu wasalika kasyadatihi sallallahu alaihi wasallam binikahi al-arba'i niswatin liqauli ta'ala ya nabiyyu in halalna laka sawajaka wa kun aksara min arba'i wa kal wisali fi sawmi wa nikahi bilafsil hibah wa ghairu salika bima yadullu alil Qur'anu aw sunnatu. Masya Allah. Sekarang akan lebih jelas lagi karena ada contoh. Kata beliau rahimahullah, fa in kana ala wajhil qurbati wa ta'ah. Jika itu Nabi lakukan karena mendekatkan diri kepada Allah atau karena itu adalah ketaatan, fala yakhlu min halain, maka tidak lepas dari dua. Ini uraian usul fikih saudara, tajam dibandingkan dengan fikih. Karena fikih itu prakteknya.
Iya. Kalau dia dilakukan karena mendekatkan diri kepada Allah, tidak lepas dari dua keadaan. Al-ula, keadaan pertama, ayadullah dalil alal ikhtisas bih. Ada dalil yang menunjukkan bahwa beliau lakukan itu memang ketaatan, tapi ada dalil pengkhusus. Itu khusus untuk Nabi SAW. Atanya yang kedua, Allah yadullah dalil alal ikhtisas bih. Tidak ada dalil yang menunjukkan atas kekhususan Nabi SAW dengannya. Qauluhu, perkataan penulis. Fa'indalla dalilu alal ikhtisas bih. Kalau ada dalil yang menunjukkan atas kekhususan Nabi SAW, yuhmal alal ikhtisas, maka dibawa di atas pengkhususan. Apa maksudnya? Yaitu yuhkam bil khususi, ya, dihukumi itu adalah khusus. Nabi SAW, ya, dihukumi itu adalah khusus. Nabi SAW liwujudid dalil, karena adanya dalil. Walaysa li ahadin ayyab alahu mitla. Tidak boleh bagi seorang untuk melakukan yang semisalnya. Paham ini? Kita tidak boleh bilang, kan Nabi lakukan, berarti saya juga boleh. Tidak, itu khusus Nabi. Tidak boleh kita mencontohinya. Lihat, beliau contohkan. Ini banyak contohnya nanti ya, ini contoh di usul. Wadhalika kaziyadati sallallahu alaihi wasallam fin nikah ala arba'in nisbah. Demikian itu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah dalam nikah lebih dari 4. Ya, tidak boleh tiba-tiba ada orang datang misalnya, ya, dia nikah juga sama dengan Nabi bilangannya lebih dari 4. Dia bilang Nabi juga seperti itu. Paham kan? Kita bilang apa kepadanya? Itu kekhususan Nabi, tidak berlaku pada yang lain. Kenapa? Nah, ini liqauli ta'ala, karena Allah berfirman, ya ayuhan nabi, inna ahlalna laka azwajak. Wahai Nabi, sungguhnya kami halalkan kepadamu istri-istrimu. Wahai Nabi, sesungguhnya kami halalkan kepadamu apa? Istrimu. Ini sebenarnya kalau beliau sebutkan ayat sempurna, itu sudah nanti pas dengan lafaz berikutnya. Tapi kita sebutkan sebentar ayatnya. Ini kekhususan Nabi SAW. Wa kunna aktsar min arba. Dan adalah mereka lebih dari 4. Sementara ada ayat lain di sana. Nah, di surah An-Nisa. Ankihu ma tobalakum min nisa. Matna. Wa thulatha. Wa ruba'a. Kan cuma 4. Nabi lebih dari 4. Kekhususan Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, kami halalkan untukmu istri-istrimu. Berarti halal bagi Nabi untuk melakukan yang itu. Itu kekhususan. Nanti ada ayatnya, kita akan baca setelah pembahasan hibah. Iya. Wa kunna aktsar min arba wa kal wisol. Taruhnya ini contohnya diakhirkan saja, bagus. Karena nikah di hibah itu satu dalil. Dan seperti puasa wisol. Nabi pernah berpuasa 2 hari tanpa sahur di tengahnya. Artinya Nabi sahur tadi malam, tadi subuh, sebelum fajar. Kemudian datang waktu berbuka, Nabi tidak berbuka. Datang waktu sahur, Nabi tidak sahur. Lanjut puasa besoknya. Tidak ada makan. Kemudian setelah itu apa? Nabi berbuka besoknya. Itu namanya puasa apa itu? Puasa wisol. Itu kekhususan Nabi SAW. Tidak boleh kita lakukan yang seperti itu. Paham ini? Kenapa? Karena ada dalilnya. Innama ana atau amani robbi waskini. Sungguhnya saya diberi makan oleh Robku dan diberi minum oleh Robku. Kalau kita kan enggak. Itu kekhususan. Wan nikah bilafzil hibah. Dan nikah dengan lafaz hibah.
Artinya Nabi SAW ketika ada seorang perempuan yang datang kepadanya, ya Rasulullah, saya mau hibahkan diriku kepadamu. Kalau Rasulullah terima, langsung jadi istrinya. Itu maksudnya lapar dengan hibah. Perempuannya bisa. Ini kekhususan Nabi. Tidak boleh kita, kalau ada perempuan tawarkan dirinya kepada kita, langsung, oh saya terima kamu jadi istri. Tidak boleh. Aldi? Mana Aldi? Siapa? Iya. Tiba-tiba ya ada orang datang Paldi pada antum. Saya hibahkan pada dirimu. Saya hibahkan diriku pada dirimu. Langsung Paldi bilang, alhamdulillah saya terima. Sah atau tidak? Nabi pernah lakukan. Kenapa? Sah atau tidak? Jadi istrinya? Jadi istrinya Paldi. Itu perempuan. Dia hibahkan dirinya kepada Paldi. Sah atau tidak? Kenapa? Nabi lakukan saudara. Kekhususan Nabi. Ada ayatnya. Jadi di ayat yang belum sebutkan itu Al-Ahzab ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, inna ahlalna laka azwajaka." Sesungguhnya kami halalkan kepada kamu istri-istrimu. Allati ataita ujurahun. Yang kamu berikan kepada mereka maharnya. Wa ma malakat yaminuk. Kami juga halalkan untukmu apa yang kamu miliki berupa budak. Mimma afa Allahu alaik. Dari apa yang Allah berikan kepadamu. Wa banati ammik. Allah halalkan bagimu untuk menikahi anak pamanmu. Wa banati ammatik. Dan anak dari bibimu. Wa banati khalik. Dan anak dari pamanmu tapi dari pihak ibu. Wa banati kholatik. Dan anak bibimu dari pihak ibu. Allati hajarna ma'ak. Yang hijrah bersamamu. Wa mro'atan mu'minatan. Ini yang kita sekarang ini. Yang ini yang paling terakhir. Wa mro'atan mu'minatan. Dan perempuan yang beriman. In wahabat nafsahalin nabi. Jika dia hibahkan dirinya untuk Nabi. In arodan nabi yastangkihaha ayastangkihaha. Jika Nabi ingin menikahinya. Kalau ada perempuan yang datang menghibahkan dirinya. Terus Nabi ingin menikahinya. Itu halal. Syahidnya setelahnya. Khalisatan lak min dunil mu'minin. Itu semua khusus untukmu. Bukan orang beriman yang lain. Paham maksudnya? Ini pengkhusus. Ini dalilnya. Itu khusus untukmu. Min dunil mu'minin. Tidak mukmin yang lain. Dipahami ini? Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk siapa? Khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penegasan dalil dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya orang yang datang menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khusus. Ada dalil yang mengkhususkannya. Ada dalil yang mengkhususkannya. Paham ini? Ayat tadi. Khalisatan lak. Itu adalah khusus untukmu. Itu adalah khusus untukmu. Iya. Terus. Walasari. Beliau berkata. Wa ghairudzalika mimma yatulu alaihi Qur'an awis sunnah. Dan selain itu. Dari yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah. Qala sari hafizahu ta'ala wa qaluhu yuhmalu wa biraf'i lianna adatus sarti lima lam yasar amaluha apa? Ulang. Lima lam yashar amaluha fi filis sart. Saya wa qaluhu wa illam yadul. Ada. Berarti di saya tidak ada. Lanjut Pak. Lianna ada tesarti lima lam yasar amaluha fi filis
syarti likaunihi madian. Daufat anil amali fil jawabi fajia bihi marfu'an. Qaluhu Tuh. Saya tidak dengar baik-baik yang kita ucapkan. Jadi kata beliau qauluhu yuhmal. Perkataan penulis di bawah. Huwa birrofa. Itu dengan dibaca rofa. Lianna ada tasyart. Lianna ada tasyarti. Karena ada alat. Karena alat syartiyah. Lima lam yadhar. Amaluha fi fi'li syarti. Likauni madiyah. Karena alat syartiyah yaitu fa'indallah. Yang sebelumnya tadi. Itu termasuk yang tidak nampak amalannya pada fi'il madi. Likauni madi akan dia fi'il madi. Du'ufat anil amal fil jawab faji'a bihi marfu'a. Lemah dia beramal dalam jawabannya maka didatangkan dalam keadaan apa? Marfu. Paham maksudnya ini? Maksudnya kenapa kita tidak baca majzum saja? Yuhmal. Nah, padahal ada alat syartiyah kan? Sebelumnya fa'in. Kata penulis tidak dibaca jazm karena yang sebelumnya masuk pada fi'il madi. Sehingga lemah amalannya di fi'il mudhari setelahnya. Dipahami ini? Itu yang ditambah tadi. Terus. Qaluhu falam yadulla latasubihi. Ain lam yadulla dalilun ala anna hasal fi'la hasun bilam yukam bil hususiyati. Wasa wal aslu. A'ni adamul hususiyati illa bidalilin. Liannal aslat tasih liannal aslat tasih bi sallallahu alaihi wasallam liqauli ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa yakun hasan nasu ma'mulan bihi hatta yakumat dalilu al-mani'u wa huwa ma yujibul khususiyata. Wa qaluhu ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-suatu bidami hamsati wa kasiha lugatani. Quri'ah bihima fis sabati bimana al-qutwatu. Qala Ibnu Katsir hasil ayatu al-karimatu aslun kabirun pitasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa hawalihi. Baik. Kata beliau qauluhu wa illam yadulla la yuqtasu bih. La yaqtasu bih. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkannya maka tidak dikhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kata beliau illam yadul dalilun ala anna hadzal fi'lu khas bih. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ini perbuatan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yuhkam bil khususiyah, maka tidak dihukumi atas hal tersebut pengkhususan. Wa hadha huwal aslu, dan ini asalnya, karena asal itu adalah tidak khusus. Ani adamal khususiyah, yaitu asalnya itu tidak khusus. Illa bidalil, kecuali harus ada apa? Dalil. Li'anal aslat ta'assi, karena asalnya adalah mencontoh bihi dengannya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah suri teladan yang baik. Al-uswah bidomil hamzah wa kasriha. Uswah itu boleh di doma hamzahnya dan boleh di kasroh. Iswah. Boleh dibaca iswah. Lugotan, dua bahasa. Quri'a bihima fis sab'ah, dibaca dalam qiraah sab'ah. Bimakna al-qudwah. Al-uswah maknanya apa? Al-qudwah. Contoh. Suri teladan. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadhil ayatul karimatun, ayat yang mulia ini aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah. Dalil yang besar terkait dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, pada ucapannya, perbuatannya dan keadaannya. Qauluhu
Wahyumalu walal wujubi inda badil ashabina. Sampai situ Pak. Sampai situ dulu tadi. Karena setelahnya berarti uraian pendapatnya ya. Itu panjang. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi di pertemuan besok. Untuk menguraikan pendapat. Siapa besok Pak? Atas. Erwin. Alhamdulillah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.